Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisan Rahmat Rahman dengan NIM 2316 050188. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas UAS statistika deskriptif saya dengan judul Statistika Deskriptif Dampak Banjir dan Longsor di Sumatera tahun 2025. Laporan ini saya susun berdasarkan data resmi BNPB yang diperbarui hingga 26 Desember 2025. Mencakup 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data saya oleh menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian saya sajikan kembali dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, gambaran umum bencana. Bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat tahun 2025 menjadi salah satu bencana dengan dampak terbesar selama dekade terakhir. Berdasarkan data BNPB, total korban meninggal dunia mencapai 1.137 orang. 163 orang dinyatakan hilang dan sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka. Selain itu, lebih dari 457.000 jiwa terpaksa mengungsi ke berbagai lokasi penampungan. Dari sisi wilayah, total daerah terdampak mencakup 52 kabupaten, 372 kecamatan, dan 4.558 desa. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh bagian dari Sumatera Barat mengalami dampak yang signifikan dari bencana ini. Dan selanjutnya, cakupan wilayah terdampak. Jika kita lihat dari persebarannya, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan cakupan terdampak paling luas. Aceh memiliki 225 kecamatan terdampak atau sekitar 60,5% dari total keseluruhan. Selain itu, terdapat 3.658 desa dan kelurahan terdampak atau sekitar 80% dari total desa terdampak di Sumatera bagian utara. Sementara Sumatera Utara terdampak di 90 kecamatan dan Sumatera Barat di 57 kecamatan. Dari hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Aceh menjadi provinsi dengan wilayah terdampak paling luas dan paling parah dibandingkan dua provinsi lainnya. Dan selanjutnya, dampak terhadap korban. Berdasarkan data korban per provinsi, Aceh kembali menempati posisi tertinggi di seluruh kategori. Di Aceh terdapat 633 korban tewas, 31 orang hilang, dan 4.200 orang luka-luka dengan jumlah pengungsi mencapai 4.667 orang. Di Sumatera Utara tercatat 371 orang tewas, 60 hilang, dan 2.300 luka-luka. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat 261 orang tewas, 62 orang hilang, dan 382 luka-luka. Jika dijumlahkan, total korban mencapai lebih dari 1.200 orang tewas, 6.800 orang luka, dan hampir setengah juta pengungsi. Data ini menunjukkan bahwa Aceh merupakan provinsi dengan dampak kemanusiaan paling besar, baik dari jumlah korban maupun dari banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Nah, selanjutnya, kerusakan rumah dan infrastruktur. Selanjutnya, dari segi infrastruktur, total rumah rusak yang tercatat mencapai 1.236 unit. Terdiri dari 44.051 rusak berat, 29.809 rusak sedang, dan 73.376 rusak ringan. Dari jumlah ini, Aceh menyumbang sekitar 72% dari total kerusakan rumah, yaitu lebih dari 1.600 rumah ribu unit. Selain rumah, juga tercatat 11.583 rumah rusak berat, 2.978 fasilitas umum rusak yang mencakup sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah, serta 196 jembatan rusak berat. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak kerusakan fisik akibat kombinasi bencana banjir dan longsor di wilayah ini. Selanjutnya, penanganan bantuan. Dalam penanganan bencana, pemerintah bersama berbagai lembaga telah menurunkan lebih dari 5.800 personil, terdiri dari TNI, Polri, dan tim medis. Bantuan logistik yang dikirim mencapai total 1.750 ton, yang terdiri dari 825 ton makanan, 540 ton peralatan dan pakaian, dan 385 ton obat-obatan serta perlengkapan medis. Bantuan ini juga didukung oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan TNI Angkatan Laut yang mengirimkan kapal rumah sakit. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengirim lebih dari 600 tenaga relawan medis, serta berbagai peralatan kesehatan seperti oksigen konsentrator, APD petugas, dan PMT balita dan ibu hamil. Semua ini menunjukkan adanya
koordinasi nasional yang cukup kuat dan menanggulangi dampak bencana ini. Selanjutnya, analisis penyebab. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, penyebab utama bencana ini adalah curah hujan ekstrim yang terjadi secara terus-terusan, ditambah dengan kerentanan lingkungan dan faktor manusia. Selanjutnya, kondisi grafis Sumatera yang berbukit dengan tingkat deforestasi tinggi membuat wilayah ini rentan terhadap longsor. Selain itu, lemahnya pengelolaan tata ruang dan berkurangnya vegetasi di daerah lereng memperparah dampaknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bencana ini merupakan kombinasi antar faktor alam dan faktor manusia. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai statistika deskriptif dampak banjir dan longsor di Sumatera tahun 2025. Semoga hasil ini dapat memberikan gambaran nyata bagaimana data statistik berperan penting dalam analisis kebencanaan Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.